Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mantan Hakim MK bilang keteledoran Undang-Undang Cipta Kerja tak dapat diterima. MK pun bisa batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mantan Hakim Konstitusi I. Dewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima. Menurutnya, kelalaian saat Presiden Joko Widodo menandatangani aturan sapu jagat tersebut bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktik pembentukan hukum. Bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tak dapat diterima secara politik maupun secara akademik. Begitu kata Palguna saat dihubungi oleh redaksi CNN Indonesia pada hari Rabu 4 November. Menurutnya, kondisi ketidakhati-hatian tersebut sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep civil law atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat bergantung pada penalaran hukum dalam satu undang-undang. Oleh sebab itu, katanya masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut, apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun menurutnya, selama ini belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut. Meskipun selama ini belum pernah ada presidennya, namun saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini, ucapnya. Menurutnya, jika aturan sudah diundangkan dan diberikan nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang atau perubahan melalui forum resmi antara DPR dan juga pemerintah. Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi. Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi. Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situs setnek.go.id mengunggah salinan undang-undang berjumlah 1187 halaman itu pada Senin 2 November malam. Usai naskah itu diunggah, publik menemukan serangkaian kejanggalan dalam beberapa pasal yang termuat dalam belait tersebut. Pihak istana pun telah mengakui kekeliruan dalam penyusunannya. Melalui Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno, pemerintah mengklaim bahwa kesalahan tersebut tak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang. Lebih jauh, kata Pratikno, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama dengan Sekjen DPR juga menyebutkan telah sepakat untuk memperbuat perbaikannya. Peringatan Yusril kepada pemerintah, MK bisa batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Hal itu jika prosedur pembentukan Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ia mengingatkan kepada pemerintah dan DPR harus hati-hati, serta argumentatif mempertahankan prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan cara omnibus itu. Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar argumentatif. Karena jika prosedur pembentukan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka MK bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara keseluruhan, tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan norma-norma Undang-Undang 45. Kata Yusril dalam keterangan tertulis pada hari Rabu 4 November. Ia menjelaskan dalam proses pembentukan undang-undang, menggunakan metode omnibus, sangat mungkin untuk mengubah undang-undang yang ada, di samping memberikan pengaturan baru terhadap suatu masalah. Jika menggunakan landasan pemikiran yang kaku, katanya, maka akan dengan mudah dapat dikatakan prosedur perubahan terhadap undang-undang melalui pembentukan Omnibus Law adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentu akan ada pandangan yang sebaliknya. Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi pemerintah dan DPR di MK nanti dalam menjawab persoalan prosedur ini. Selain uji formil terkait prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menerapkan pola omnibus, Yusril juga menyoroti soal uji material. Dia mengatakan, mengingat cakupan masalah dalam Undang-Undang Ciptaker yang begitu luas, maka setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka. Kita tentu ingin menyimak apa argumen para pemohon dan apa pula argumen yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR dalam menanggapi permohonan uji formil dan material tersebut.
sejak Undang-Undang Cipta Kerja diteken Presiden RI. Pada Senin 2 November lalu, elemen pekerja dan buruh pun langsung mendaftarkan gugatan ke MK. Bahkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diteken Jokowi, juga telah ada 3 gugatan lainnya terhadap undang-undang yang didaftarkan ke MK. Penggugat diantaranya merupakan pelajar SMK, mahasiswa, dan juga karyawan kontrak. Istana pun juga menyebut bahwa kekeliruan Undang-Undang Cipta Kerja adalah soal teknis penulisan. Pihak Istana mengakui terdapat kekeliruan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. Namun kekeliruan itu diklaim hanya soal teknis penulisan. Hal tersebut disampaikan oleh Mensesnek Pratikno saat dikonfirmasi tentang kekeliruan beberapa pasal dalam Undang-Undang Ciptaker. Dia pun juga menilai kesalahan itu tak berpengaruh. Hari ini, mereka menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh pada implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait kekeliruan itu, Pratikno mengatakan Kemensetnek telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk diperbaiki dan disepakati perbaikannya. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai kejanggalan sejumlah pasal menunjukkan proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang ugal-ugalan. Bahkan ia berpendapat undang-undang itu dapat dibatalkan. Sedikitnya ada 3 pasal yang dianggap janggal berdasarkan catatan CNN Indonesia. Pertama, pasal 6 di bab 3 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Selain itu, 2 ayat di pasal 5 serupa dengan pasal 4. Dua-duanya juga sama-sama mencantumkan 10 ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal janggal lainnya yaitu pasal 151 di bab 9 kawasan ekonomi. Pasal itu mengatur soal lokasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Permasalahan pasal ini juga terkait rujukan pasal sebelumnya. Pasal 151 ayat 1 merujuk pada pasal 141 huruf B yang bahkan tak ada dalam naskah undang-undang itu. Ada pula pasal 175 yang mengubah pasal 53 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara umum mengatur soal batas waktu kewajiban pemerintah menindaklanjuti permohonan. Di ayat 4 ada aturan soal permohonan dikabulkan secara hukum jika pejabat pemerintahan tak menindaklanjutinya hingga batas waktu. Lalu ayat 5 menyebut ketentuan lebih lanjut diatur lewat peraturan presiden, akan tetapi ayat itu salah merujuk pada ayat sebelumnya. Undang-Undang Cipta Kerja ternyata ditemukan pasal selundupan. Pemerintah dan DPR tidak cukup untuk minta maaf, mereka pun mesti diproses hukum. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lasius Karus, menanggapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus oleh Sekretariat Negara atau Setnek. Padahal, pada saat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, ada sejumlah pasal yang ditolak, termasuk dengan pasal minyak dan gas bumi itu. Demikianlah yang disampaikan oleh Lasius dalam keterangannya kepada redaksi pojok1.id di Jakarta pada hari Jumat 23 Oktober. Fakta, ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tapi nyatanya masih ada di naskah. Lasius juga menduga bahwa pasal yang dihapus oleh Sekretariat Negara itu merupakan pasal selundupan. Penghapusan oleh Setnek itu dilanjut Lasius. Mungkin saja bukan buah dari keteledoran atau kelupaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja di DPR. Saya menduga pasal ini merupakan pasal selundupan. Ia juga menyebutkan di balik kekacauan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada niat jahat yang selumbungkan. Hal tersebut, kata Lasius, terlihat dari penghapusan pasal oleh Setnek. Saya melihat ada potensi kejahatan di balik kekacauan naskah dan berikut isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagaimana terungkap mulai penghapusan pasal oleh Setnek. Kendati begitu, kekacauan atau kesalahan itu tak cukup dipertanggungjawabkan hanya melalui klarifikasi, namun juga secara hukum dan politik. Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan juga pengakuan dari DPR, yang saya kira klarifikasi saja tak cukup. Kekacauan atau kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Ia pun meminta kepada para penegak hukum atau kepolisian untuk menyelidiki motif di balik keberadaan pasal yang dihapus oleh Setnek itu. Secara hukum,
Kami kira penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan bisa menelusuri proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membuktikan motif keberadaan pasal yang dihapus. Sebelumnya, Ketua Balik Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, juga mengangkat bahwa seputar pasal terkait dengan Omnibus Law, yaitu minyak dan gas bumi yang hilang dari draft Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang sudah dipegang oleh pemerintah. Menurutnya, pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu memang seharusnya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas. Terkait pasal 46 yang dikoreksi itu benar. Jadi kebetulan Sekretariat Negara yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus karena itu terkait dengan tugas BPH Migas. Begitu kata Supratman kepada wartawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis 22 Oktober.